Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan orang tua kita Al-Habib Alawi Al-Jufri dan juga para habaib yang lain yang hadir keafiatan, dan mudah-mudahan dimanapun keluarga Nabi kita berada selalu dikabulkan hajat beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan juga para tuan guru, para pewaris ilmu Nabi SAW yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan, panjang umur, keafiatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dimanapun beliau berada senantiasa juga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan Ketua Masjid Jami' Mardatillah Abah Haji Majidi, dan juga seluruh yang hadir, wakil tadi Pak Haji Mahfud yang telah memberikan sambutan, orang tua kita juga Haji Salim, dan hadir bersama kita sekretaris dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau, dan seluruh yang hadir, Bapak Ibu hadirin wal hadirah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita gembira. Malam ini kita berkumpul karena di bulan ini begitu nampak euforia atau kegembiraan daripada umat ini untuk menyambut bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kalau kita berpikir Bapak Ibu, jumlah kita di masjid ini sekarang adalah kira-kira 100 ini. Adalah 100. Lebih lah. Kalau kita mengingat bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di usia beliau yang ke-45 tahun. Karena Nabi Muhammad itu beliau mendapatkan wahyu di umur 40. Dan selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah. Itu bahkan ketika terjadi hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia, itu di gelombang pertama yang berangkat hanya sekitar 15 orang kurang lebih. Bayangkan, sekian tahun beliau berdakwah, lalu kemudian orang beriman, dan yang berhijrah di gelombang pertama ke Habasyah itu hanya berjumlah sekitar 15 orang saja. Di gelombang kedua yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far, itu berangkat lebih kurang sekitar 82 orang. Yang berarti jumlah mereka yang berhijrah ini hanya sekitar 100 orang saja lebih kurang. Dan bahkan para jamaah, ketika Nabi kita Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, itu diriwayatkan sebelum hijrahnya Nabi, itu orang yang telah beriman kepada Nabi di Madinah sebelum beliau datang berjumlah sekitar 200 orang. Dan ketika Nabi telah sampai di Madinah, jumlah seluruh kaum muslimin yang bersama dengan Nabi Muhammad hanya sekitar 1.500 orang dari 10.000 penduduk Madinah. Kami ulang sekali lagi, dari 10.000 penduduk Madinah hanya 10.000. 1.500 kaum muslimin, sekitar 4.000 orang-orang Yahudi, dan sekitar 4.500 itu adalah gabungan dari agama lain dan orang-orang yang masih menyembah berhala. Berarti kalau kita melihat 4.000 Yahudi, 4.000 sekian adalah orang-orang menyembah berhala, 1.500 Nabi Muhammad dan para sahabat ini minoritas para jemaah. Minoritas 1.500. Tetapi ketika Nabi SAW wafat,
ketika beliau intiqal ila rafiqil a'la, dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa di saat itu ada 30.000 orang kaum muslimin yang berada di Mekah dan 30.000 kaum muslimin yang berada di Madinah. Artinya 30.000 di Madinah, 30.000 tersebar menurut Imam Syafi'i. Tetapi menurut Imam Abu Zur'ah bahwa ketika Nabi wafat itu ada lebih dari 100.000 sahabat yang telah beriman kepada Nabi SAW. Dari yang 10 tahun sebelumnya, kaum muslimin hanya 1.500. Seluruh penduduk Madinah hanya 10.000. Di ketika Nabi wafat, dikatakan shalla khalfahu 30.000 minas sahabah. Ketika Nabi wafat, telah sholat di belakang beliau itu 30.000 sahabat. Lebih banyak dari penduduk Madinah ketika Nabi Muhammad datang. Nah sekarang yang kita bahas, bagaimana dalam waktu 10 tahun para jamaah, hanya 1.500 orang yang mereka adalah minoritas. Tetapi dalam jangka 10 tahun, mereka berhasil menaklukkan Mekah, menggentarkan Romawi. Dan bahkan setelah 10 tahun, kaum muslimin yang berjumlah 1.500 itu menjadi lebih dari 100.000 orang menurut Imam Abu Zur'ah. Maka kami tertarik membahas, sementara ulama mengatakan di dalam hal ini tidak lepas dari 4 konsep yang dibuat oleh Nabi Muhammad sehingga agama Islam ini berkembang dengan sangat pesat di kota Madinah. Yang pertama, ulang sekali lagi. Berarti kita akan bahas berapa tadi dari konsep itu? Berapa? Baik. Nah, kita berharap ini juga menjadi acuan kita di dalam membangun sesuatu. Apakah kita membuka kampung? Apakah kita datang ke suatu daerah? Yang pertama yang Nabi lakukan sesampainya beliau datang ke Yathrib, karena dulu Madinah itu disebut dengan Yathrib. Disebut Yathrib, lalu kemudian oleh Nabi disebut dengan Thaibah, dan kemudian dikenal hari ini dengan nama Al-Madinatul Munawwarah, kota yang dipenuhi oleh cahaya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi sampai ke Madinah, sebelum Nabi Muhammad bernaung, beristirahat dari perjalanan Quba menuju Madinah, maka Nabi Muhammad yang pertama kali beliau lakukan adalah menentukan di mana kira-kira tanah yang di situ akan dibangun masjid agar kaum muslimin beribadah. Jadi yang pertama kali dilakukan Nabi sesampainya di Madinah adalah menetapkan di mana masjid akan dibangun. Yang pada akhirnya masjid inilah menjadi pusat dari semua kegiatan kaum muslimin. Ada satu cerita menarik para jamaah. Masjid di zaman Nabi bukan hanya mereka sholat, termasuk di dalamnya terkadang mereka bermusyawarah, termasuk di dalamnya terkadang mereka belajar, di dalamnya mereka berzikir. Bahkan ada cerita menarik. Dulu ada seorang pemimpin dari Yamamah. Yamamah nama dulu tempat yang di sana dilahirkan seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Dulu di sana ada seorang raja yang luar biasa kriminal, yang luar biasa bajingan, yang luar biasa memusuhi Nabi Muhammad. Dia bernama Sumamah ibn Usal. Sumamah ini para jamaah, saking kurang ajarnya, bukan hanya memusuhi Nabi, bahkan membunuh sahabat-sahabat Nabi yang ditemuinya di Yamamah. Oh, ini mendengar ini ada sahabat Muhammad datang ke Yamamah, bunuh. Jadi sahabat-sahabat yang, karena Yamamah itu posisinya di tengah, dia berbatasan dengan Yaman, dia berbatasan dengan Bahrain. Posisinya strategis.
apabila ada sahabat Nabi melewati Yamamah diganggu dan bahkan dibunuh. Maka Nabi menfatwakan bahwa Sumamah ini termasuk orang yang halal ditumpahkan darahnya. Suatu hari Sumamah ini pengen umroh, pengen beribadah ke Baitullah menurut cara orang dahulu. Begitu dia datang menuju ke Mekah, melewati Madinah, mau kada mau harus lewat Madinah di masa itu. Karena jalan Madinah Bahari adalah jalan melewati Badar. Adapun jalan hari ini dari Mekah menuju Madinah itu lebih kurang seperti rute hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada satu kitab ditulis oleh Dr. Nizar Qasim yang membahas tentang rute yang dilalui Nabi ketika beliau hijrah. Nah, singkat cerita, ternyata Sumamah ini jarang kerja kita tuh terpergok. Apa kalau bahasa Nugra? Terciduk, tertangkap oleh patroli kaum muslimin di seputaran Madinah. Mereka dibawa ke Madinah. Sesampainya di Madinah waktu itu diikat. Sumamah ini diikat di tiang. Tapi mereka waktu itu tidak tahu kalau ini yang namanya Sumamah. Dedengkot orang Yamamah yang membunuh sahabat mereka. Mereka kada tahu. Mereka ikat aja. Begitu Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau, Nabi memperhatikan, lalu Nabi bertanya kepada para sahabat. Ujar Nabi, apakah kalian kenal dengan orang ini? Ujar sahabat, kami kada tahu siapa ini. Ujar Nabi, ini adalah Sumamah bin Utsal. Ini Sumamah yang Nabi katakan bila bertemu dia boleh dibunuh. Begitu dia berada di hadapan Nabi, maka Nabi memerintahkan para sahabat, ujar Nabi, sekarang masaklah masakan yang lezat, berikan kepada Sumamah. Maka Sumamah dibiarkan makan. Setelah makan diikat lagi, dikanyangi. Di hari pertama bertemu dengan Nabi Muhammad, maka Nabi berkata kepada Sumamah, wahai Sumamah, apa yang kamu punya? Aku mengajak kamu untuk beriman bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Sekalinya Sumamah menjawab, ujar Sumamah, Muhammad, ikam hendak apa dari aku? Bila ikam hendak bunuh, bunuh. Karena aku pantas dibunuh. Karena aku telah membantai beberapa dari kawan-kawanmu. Bila ikam hendak bunuh, bunuh. Satu. Bila ikam kada mau membunuh aku, bila ikam hendak membebaskan aku, bebaskan. Kadosa kebanyakan A, B, C, D, bebaskan. Dan aku termasuk orang yang pintar berterima kasih. Tenang aja ikam. Aku kada berjanji. Tetapi kalau ikam membebaskan aku tahu berterima kasih. Bila hendak bebaskan, bebaskan. Atau kalau memang kamu butuh dana atau minta tebusan, aku ini orang sugih. Ikam mau berapa? Bila hendak bunuh, bunuh. Bebaskan, bebaskan. Bila hendak tebusan, ku tebus. Hendak apa? Nabi kan menjawab. Ditinggal oleh Nabi. Hari kedua, ujar Nabi, Sumamah, aku mengajak ikam untuk beriman kepada Allah dan menyatakan aku adalah Rasulullah. Sama, ujar Sumamah, ikamnya hendak apa sih? Bila hendak bunuh aku, bunuh. Bila hendak bebaskan, bebaskan. Bila hendak tebusan, ku tebus. Adapun untuk masuk Islam, kada. Jangan mimpi aja Sumamah. Masuk Islam kada. Ditinggal pulang oleh Nabi. Begitu hari ketiga, Nabi lagi bertanya, Sumamah, mau kayak kamu beriman kepada Allah dan menyatakan aku Rasul? Ujar Sumamah, ya Muhammad, aku sudah katakan, bila ikam hendak bunuh, aku bunuh. Aku bukan pengecut. Ikam hendak bebaskan, bebaskan. Bila hendak tebusan, aku tebus. Kembali Nabi duduk bersama sahabat, Nabi sholat, setelah itu Nabi mengajarkan sahabat, setelah itu Nabi memerintahkan, ujar Nabi, lepaskan ikatan Sumamah dan bebaskan dia pergi. Sahabatnya takajud, bingung. Ujar sahabat, anjar kami tangkap 3 hari yang lalu. Orang nang jaka bahasa kita di buron kelas kakap. Nang pian pun bahkan menyuruh Jakarta tamu bunuh aja. Begitu didapat, ditangkap, kada beriman lawan pian disuruh lepas.
Tapi Nabi nyuruh lepas. Akhirnya sahabat lepas, Sumamah keluar. Begitu Sumamah keluar, tidak berselang lama, Sumamah masuk lagi. Rupanya keluar, Sumamah ini berkeliling mencari sumur. Ada satu kebun kurma di pinggiran Madinah. Sumamah kemudian mandi dan kembali lagi ke masjid, langsung duduk di hadapan Nabi dan menyatakan, wahai Muhammad, ulurkan tanganmu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Sahabat nih, jaka bahasa kita Banjar tuh tangangangang sih. Jangan bahasa Banjar paham aja lah. Tangangangang, apa tangangangang itu urusan? Pun terheran-heran. Kaget. Bingung. Kok malah dibebaskan, bukannya bulik kembali lagi. Lalu mereka tanya, Sumamah, ada apa ya kamu? Tidak mau beriman. Baru tadi siang ditakuni Nabi, mau kada beriman padahal kada mau beriman. Begitu dibebaskan malah ikam beriman. Aturannya di mana-mana jaka hendak juga beriman waktu masih diikat. Supaya dilepas. Ini sudah dilepas. Bebas sudah ikam, karena menjadi beriman. Maka ujar Sumamah, itulah yang aku takutkan. Rupanya Pak Ai, Sumamah ini selama ini pulang daripada Nabi Muhammad abqariyatun Nabi. Kecerdikan, kejeniusan Nabi Muhammad. Memang Sumamah diikat dan Nabi kadang memaksa untuk masuk Islam. Tapi Sumamah melihat karena diikat di masjid. Jadi apa nang Nabi gawi inya melihat. Bagaimana Nabi berinteraksi sahabat inya melihat. Bagaimana Nabi menyampaikan firman-firman Tuhan inya melihat. Cuma orang Arab itu gengsinya tinggi berjamaah. Itu dari dulu. Mereka bangsa Arab ini memiliki harga diri yang luar biasa. Mereka kada mau dipandang orang sebelah mata. Jadi ujar Sumamah, aku ini ya Rasulullah, jadi tadi keluar datang lagi, itu satu sebabnya. Aku takut kalau aku masih diikat lalu aku bersyahadat. Kalau pina orang menyambat, aku ini bersyahadat supaya bebas. Oh sorry, jadinya aku kada itu orangnya. Maka aku biarkan dulu diriku lepas, supaya orang tahu bahwa pernyataanku beriman kepada Allah dan Rasul adalah murni kehendakku dan tidak ada paksaan dari siapapun. Coba. Selesai itu para jamaah, Sumamah pakai sahlawan Nabi, ya Rasul, ulun nih sebujurnya datang nang terciduk ini adalah nak berumrah. Tapi sekarang ulun masuk Islam, apa kabar? Ujar Nabi, wahai Sumamah, lanjutkanlah niatmu itu, tetapi berumrohlah dengan cara yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Lalu dilajari Sumamah cara berumroh yang benar menurut syariat Islam. Maka berangkatlah Sumamah ke Mekah. Begitu sampai di lembah Mekah, maka Sumamahlah orang muslim pertama yang dengan lantang berkata, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Orang yang tadinya memusuhi Nabi, apalagi membunuh sahabat Nabi, ternyata menjadi orang pertama yang meninggikan nama Allah di kota Mekah di saat kaum muslimin dihalang-halangi untuk berumrah. Sumamah masih dipandang karena inya adalah raja di Yamamah. Kada denang wani lawan Sumamah. Coba lihat para jemaah. Itu masjid. Di zaman Nabi, Nabi membangun suatu tempat yang dari situ Nabi mengontrol segalanya. Dakwah, kehidupan sosial, semua bermuara di masjid. Bahkan sahabat apabila tidak datang di masjid dicari oleh Nabi. Mereka berkumpul. Pernah suatu hari ada sahabat Nabi yang buta. Namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia buta. Dia tidak melihat. Suatu hari dan Abdullah bin Ummi Maktum ini yang azan. Yang azan Nabi itu 2 kali para jamaah. Azan pertama itu Sayyidina Bilal subuh. Azan kedua itu Abdullah bin Ummi Maktum. Bila Abdullah bin Ummi Maktum ini azan berarti sudah tiba waktu salat subuh.
Satu hari Abdullah berkata, ya Rasulullah, ulun ni mata buta. Walaysa li qaidun yaquduni ilal masjid. Inni rajulun a'ma. Ujar si siapa tadi? Abdullah bin Umi Maktum. Ya Rasul, ulun ni buta. Ulun minta izin lawan piannah, kawalah kana ka masjid. Mata gue buta, kada melihat. Sedangkan ulun tidak ada orang nang laisa liqaidun yaquduni ilmu. Kada ada yang mengirit. Tidak ada yang membimbing. Bolehlah ulun kada ke masjid. Maka Nabi memberikan izin. Karena pertimbangannya beliau katakan fa inna fil madinati katsiratul hawam wasiba. Di Madinah ini banyak binatang buas. Jalannya teksturnya tidak bagus. Nabi izinkan. Begitu dia berbalik, Nabi panggil lagi. Abdullah, tunggu dulu, sini dulu. Datang lagi Abdullah bin Maktum yang buta. Lalu Nabi tanya, ujar Nabi, ya Abdullah, hal tasma'un nida. Dari rumah hikam adzan kadangaran kah kada? Dari rumahmu adzan kadangaran kah kada? Ujar Abdullah, bala ya Rasulullah, inggih. Naam, inggih kadangaran. Lalu Nabi menjawab, idzan fa'ajib. Kalau begitu jar Nabi, datangi adzan itu. Coba. Bagaimana Nabi menyatukan kaum muslimin. Nah, jadi oleh karena itu para jamaah, sekarang masjid itu adalah bagian dari perhatian Nabi untuk membuat satu sentral, mengomando kaum muslimin. Maka hendaknya juga kita berpikir tentang itu. Bahkan kalau kita berada di satu daerah, kita datang membuka kampung baru atau bagaimana, yang pertama harus kita perhatikan dari tempat yang kita tinggali itu adalah bagaimana sarana ibadah masyarakat itu dan juga sarana pendidikan untuk mereka. Kenapa kita katakan sarana pendidikan? Karena dulu pendidikan dalam masjid. Maka masjid itu segalanya. Hari ini masjid identik untuk ibadah. Sekolah untuk belajar. Jika memang sekolah dipisahkan dari masjid, kalau begitu dua hal itu harus ada di satu kampung. Syukur lagi jika masjid memiliki lembaga pendidikan atau tempat pendidikan memiliki masjid. Jangan dipisahkan. Tempat pendidikan sendiri, masjid sendiri. Jelas sampai sini kira-kira lah? Jadi yang pertama kita ulang. Ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, yang pertama kali beliau lakukan apa tadi? Membangun. Baik, satu. Yang kedua para jamaah, apa ya? Jadi kalau pang suatu saat kena pian jadi lurah, apa hubungannya aja? Pian jadi bupati. Jangan pian kira Nabi Muhammad ini kita bahasanya beliau sebagai seorang nabi. Ada seorang ulama, bahkan seorang jenderal dari Arab yang menulis satu kitab berbicara tentang Nabi Muhammad dari sudut pandang ahli militer. Bahkan ada yang menulis kitab tentang Nabi Muhammad dari sudut pandang seorang bisnismen. Jadi Nabi itu dari sudut pandang apapun kita bisa eksplor sebagai kuduah ikutan bagi kita para jemaah. Jangan pian kira bila bicara Nabi melulu tentang Rasul, melulu tentang Nabi, tidak. Nah, perhatikan. Pian bayangkan bagaimana kalau pian datang ke satu daerah, pian di situ minoritas. Pian di situ minoritas. Yang 1.500 ini pun rawan diadu orang. Coba pian ingat. Saat di Madinah kaum muslimin terbagi dua kalau. Yang hijrah bersama Nabi disebut apa? Yang hijrah bersama Nabi disebut muhajirin. Yang menyambut Nabi dan menerima Nabi di Madinah disebut kaum baik. Rawan kada kira-kira menurut pian diadu domba orang? Rawan. 1.500 saja kaum muslimin. Tuh yang 8.500 orang
yang sebenarnya di dalam hati menyimpan ketidaksukaan dengan kedatangan Nabi Muhammad. Belum lagi itu nang di Mekah mahabu-habui. Apa mahabu-habui bilang nih? Memanas-manasi, memprovokasi. Tapi Nabi dengan begitu cepatnya langsung mengumpulkan para sahabat di rumah Sayyidina Anas bin Malik. Apa para jamaah? Maka langkah kedua yang Nabi lakukan apa ya? Setelah masjid ditetapkan sini. Langkah kedua apa? Begitu Nabi sampai dalam Madinah. Mempersaudarakan antara kaum muslimin dan Ansor. Mengikat mereka dengan tali persaudaraan seiman. Jangan pian kira mereka sesuku. Bahkan di Madinah dulu ada 2 suku yang jadi musuh bebuyutan. Ada pernah damai, selalu perang, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kada ada damai-damai, berkelahi terus sebelum Nabi datang. Begitu Nabi datang baru mereka berdamai. Itu sesama penduduk Madinah yang pada dasarnya mereka tuh satu rumpun. Apalagi dengan orang. Begitu Nabi datang, Nabi hapuskan itu, sekat-sekat itu. Nabi persaudarakan mereka. Sampai gambaran dari persaudaraan itu, ada salah satu sahabat dari Muhajirin, namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan dengan Nabi dengan orang kaya dari Madinah bernama Sa'ad bin Rabi'. Begitu mereka bersaudara, cobalah, nindang sanak tuh kayak itu. Ujar Sa'ad bin Rabi', Abdurrahman bin Auf ini kan asalnya pedagang. Tapi begitu hijrah dari Mekah semua ditinggal. Harta tinggal, toko tinggal, keluarga ditinggal. Ujar Sa'ad, man, yang kita tahu ini man aja. Dan Abdurrahman bin Auf, jaka Abdullah dul man Abdurrahman. Aku ini sanakai adalah termasuk orang yang paling berduit di Madinah ini. Kebunku banyak, tokoku banyak, rumahku banyak, kebelujuran bini banyak juga. Ini waktu itu kan belum ada batas 4 guru. Sakahandak aja waktu itu masih belum ada batas 4. Jadi ujar Sa'ad bin Rabi', ikam hendak rumahku yang mana? Kam lihatigin rumahku banyak. Yang mana ikam hendak kujulong. Tuh ikam lihati di pasar tokoku pintuannya banyak. Toko. Ikam hendak yang mana? Ambil. Biniku banyak. Karena aku cerai si ikam ambil. Bah nang kait tuh.